Nah, untuk konten kali ini, kontennya itu konten curhatan. Tapi mohon maaf, ini saya karena lagi nggak enak badan, jadi suaranya lagi agak apa ya, kalau bahasa Jawanya tuh bendeng. Jadi suaranya agak bendeng gitu. Nah, ini kali ini konten kita tentang curhatan gara-gara Rohingya Indonesia jadi macan ompong. Namun sebelum kita lanjut curhat lebih jauh, agar saya tetap semangat untuk membuat konten tentang pengungsi Rohingya ini, agar kasus ini tidak langsung hilang, tidak cepat redup, hilang tertiup angin, dan tidak ada penyelesaian. Kalau sudah sepi, sudah tidak ada lagi yang mengomentari tentang Rohingya, ya sudah, pemerintah anggap ini selesai. Jadi mereka mau masuk lagi pun tetap diterima-terima lagi, nggak ada permasalahan. Namun sebelum kita lanjut, alangkah baiknya saya minta dukungan agar saya juga terus semangat, karena dari kemarin banyak banget yang mendukung saya. Terima kasih yang mendukung saya di komentar. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi terima kasih atas dukungan netizen. Dan saya juga minta, karena banyak banget ya yang komentar, yang like di video saya itu banyak, cuma subscribe saya nggak nambah-nambah. Jadi tolong dong di subscribe juga, biar nambah, kan saya juga tambah semangat. Nah, kalau sudah di subscribe, ayo kita lanjut curhatan kita. Yang pertama yaitu tentang Indonesia sekarang sudah jadi macan ompong, bukan lagi macan Asia. Kenapa saya sebutkan macan ompong? Ya mungkin saya tidak menyinggung siapa-siapa ya, tapi negara ini ya mungkin pemerintahnya yang mengelola, dan itu saya sebut macan ompong. Kenapa? Karena apa ya, hanya mengatasi masalah Rohingya, mereka itu takut kepada negara-negara luar yang berteriak-teriak tentang HAM, takut melanggar HAM kalau menolak para Rohingya ini. Karena Rohingya ini seorang pengungsi, dan katanya ada yang mengatakan, salah satu pejabat yang mengatakan, seorang pengungsi yang datang ke Indonesia itu wajib untuk ditolong dan wajib untuk dinafkahi, diberi tempat tinggal, disekolahkan. Katanya wajib seperti itu. Kan konyol. Utamakan dulu deh warga kita sendiri. Jangan terus banyak pengungsi datang, mereka buatkan sekolah, mereka dijamin kehidupannya, ya kita cemburu warga-warga lokal. Lalu yang teriak-teriak tentang HAM, makanya Indonesia ketakutan, nggak jadi lagi macan Asia, jadinya macan ompong. Ya misalkan nih, negara-negara luar negeri ngompor-ngomporin lah ke pemerintah, kamu kalau nolak Rohingya kamu melanggar HAM. Tapi konyolnya lagi, mereka yang teriak-teriak tentang HAM, mereka melakukan hal yang lebih keji daripada Indonesia. Mereka menghalau Rohingya yang masuk ke perairan mereka, mereka giring mendekati ke daerah lain. Salah satunya, contohnya nih ya, negara tetangga, tapi yang agak jauh, bukan negara tetangga samping, negara tetangga yang agak jauh di bagian timur sana. Itu mereka kedatangan mau masuk ke perairan mereka, dihadang sama kapal patroli mereka yang berjaga, didorong. Bentar, karena tadi ada yang komentar berisik, ada motor karena ini dekat jalan ya. Lanjut. Didoronglah mereka mendekati ke negara lain, ya contohnya ke Malaysia atau ke Indonesia gitu. Akhirnya apa, mereka masuklah, kalau nggak ke Malaysia ke Indonesia. Itu yang mereka lakukan. Lalu mereka teriak-teriak HAM agar apa, Malaysia dan Indonesia ini nerima pengungsi-pengungsi ini, jadi mereka nggak terbebani. Kan konyol lah. Kalau kita teriak tentang HAM, yang melanggar HAM adalah UNHCR, bukan Indonesia. Kenapa saya bilang UNHCR yang melanggar HAM? Karena UNHCR mendatangkan
Rohingya ke Indonesia, sedangkan Indonesia ini punya hak untuk hidup tenang. Warga Indonesia ini punya hak untuk hidup damai di daerahnya sendiri, tapi diusik dengan kehadiran mereka. Kan mereka yang melanggar hak asasi kita. Dan juga kita punya hak menolak. Kalau melanggar HAM dari mana? Orang kita punya hak untuk bahagia di tempat kita sendiri. Ayo, melanggarnya di mana? Lalu, kenapa sekarang jadi macan ompong? Pemerintah yang kemarin sempat mengatakan mahasiswa dan rakyat Aceh yang merusak marwah bangsa ini dengan mengusir paksa para pengungsi Rohingya dari camp penampungan, dibawalah ke kantor Kemenkumham. Dibawa ke sana mahasiswa itu tujuannya biar mereka itu diurusin di sana itu. Tapi ternyata apa? Di kantor Kemenkumham mereka tidak diurus, ditelantarkan. Akhirnya dibawa lagi sama mahasiswa ke camp penampungan. Lalu merusak marwah yang seperti apa? Nah, setelah itu pejabatnya koar-koar di media sosial. Mahasiswa ini melakukan pengusiran Rohingya disoroti oleh media luar negeri dan ramai di media luar negeri. Akhirnya dibilang merusak marwah bangsa. Kan ketahuan. Orang luar melihat pejabatnya ngomong seperti itu berarti ketakutan orang Indonesia. Gila sanjungan berarti pejabat itu. Ya kalau kita nggak tegas seperti negara-negara luar negeri, kita hanya dimanfaatkan. Misalkan datanglah ke Australia nih, mereka para pengungsi dari Rohingya atau dari Bangladesh mendekati ke perairan mana tadi, negara timur yang tetangga kita, dikirim lagi ke Indonesia. Akhirnya masuklah lagi ke Indonesia. Terus apa? Mereka teriak-teriak kalau sampai ditolak melanggar HAM. Akhirnya masuk lagi. Nggak ada hentinya. Dan konyol. Dulu Indonesia dijuluki sebagai macan Asia, sekarang macan ompong. Udah nggak ada apa ya, kalau kita bilang disegani itu udah nggak lagi. Mungkin Indonesia udah dicap adalah negara penakut. Dan karena pejabat-pejabatnya juga doyan duit kemungkinan, jadi UNHCR ya gampang dia masuk, gampang mengolah pejabat-pejabat ini, ya mungkin seperti itu. Nah nanti kalau yang komentar nanti banyak nggak sempat saya balas, nanti saya balas lagi di konten selanjutnya ya, karena kalau balas satu-satu kayaknya saya agak kerepotan harus dibalas satu-satu gitu. Tapi terima kasih semua yang sudah mendukung konten-konten saya, dan saya minta bantuan untuk di subscribe biar saya tetap untuk konten tentang ini agar tidak mudah redup, tidak hilang tertiup angin. Dan setelah itu, setelah redup, setelah sepi, kasus ini hilang begitu saja, nggak ada lagi pembahasan sama pemerintah, dianggap selesai. Ya udah, mereka masuk lagi, dibuatkanlah penampungan pengungsian sama mereka itu nanti ujung-ujungnya. Dan sekarang aja nih udah banyak nih buzzer mereka yang komentar di video saya, itu udah banyak banget. Tapi ya silahkan, yang mencaci maki di komentar itu ada banyak, karena saya pasti ya, saya itu kalau habis ngupload itu komentar pasti kan saya lihat semua dan saya baca satu-satu. Kalau banyak banget ya paling banyak yang saya lewati, hanya di bagian-bagian komentar yang agak-agak menarik untuk dibaca ya saya baca. Oke, lanjut lagi ke cerita bagian pembahasan tentang penjagaan perbatasan perairan Indonesia. Nah itu tadi Australia, begitu ada yang masuk mereka hadang, mereka halau, didorong. Lah ini katanya patroli diperketat. Lah ini kemarin tanggal 30 ada yang masuk lagi, satu kapal isinya 150 orang Rohingya. Lewat mana? Atau yang patroli tidur? Ataukah yang patroli ini begitu di tengah kapal, ini uang sekian, jebret, selesai, mereka lewat, nanti alasannya nggak ketahuan. Itu bisa jadi, cuma saya nggak nuduh, itu hanya perkiraan.
Terus warga Aceh, kalau ada warga Aceh yang melihat video ini, tolong komentar seperti apa sih sebenarnya yang terjadi di Aceh, biar nanti yang komentar-komentar yang lain juga mereka melihat dan tahu apa yang sebenarnya terjadi di Aceh. Biar nanti saya sematkan nih, yang orang Aceh saya sematkan di bagian atas, nanti satu komentar saya sematkan biar dibaca nanti seluruh orang yang komentar. Lihat komentar teratas itu yang terjadi di bagian negara kita, di bagian Aceh. Lalu lanjut lagi ke bagian penyelesaian permasalahan. Ini tidak akan selesai, masalah ini tidak akan selesai. Orang Rohingya yang sudah masuk ke Indonesia itu mereka tidak akan mengeluarkan lagi, paling hanya bisa mencegah yang belum datang, dihalau. Tapi yang sudah masuk ke Indonesia mereka tidak akan memulangkan lagi. Pasti nantinya selesai begitu saja. Cuma kita gembar-gembor seperti ini agar apa? Tidak masuk lagi dan masuk lagi yang baru-baru, agar selesai. Ya udah loh, ini aja yang sudah masuk. Kalaupun nanti bersinggungan dengan masyarakat lokal, ya itu udah resiko pemerintah, karena pemerintah nggak mau mengembalikan. Ya, nanti harus ada penyelesaiannya seperti apa. Ya kalau misalkan ada kecemburuan sosial, mereka dikasih penampungan, dikasih jatah, masyarakat Indonesia semua harus dikasih jatah, jangan ke mereka semua, agar adil, tidak menimbulkan kecemburuan sosial ketika nanti ada mereka melakukan kriminal. Kan di beberapa negara ya, di Israel, di Bangladesh dan Malaysia itu mereka udah membentuk geng-geng, dan itu meresahkan warga-warga lokal di sana. Dan kemungkinan nanti di Indonesia akan terjadi seperti itu. Jika terjadi bentrok, pemerintah harus tanggung jawab, karena ini memang pemerintah nggak mau memulangkan. Nah, untuk curhatan pagi ini, karena saya uploadnya nanti ini pagi jam 8 saya uploadnya nih, curhatan pagi ini kita sampai di sini dulu. Nanti lanjut lagi jam 11 siang, kita lanjut tentang curhatan kita, masih tetap di Rohingya. Dan jangan lupa dukung saya dengan subscribe agar saya tetap membuat konten-konten ini agar tidak mudah redup, agar tidak hilang tertiup angin begitu saja kasus ini, dan tidak ada penyelesaian, dan yang dari luar masih tetap masuk terus. Dan untuk kreator-kreator yang lain, youtuber yang lain, nah ya tetap semangat, kita dukung warga-warga Indonesia, warga-warga Aceh. Batasi pengungsi Rohingya yang akan masuk selanjutnya. Untuk yang sudah masuk, pemerintah harus segera menyelesaikan. Oke, kita lanjut di konten selanjutnya nanti di jam 11 siang.